Kamu bilang cara konsumer mengambil keputusan untuk membeli produk. Nah, ternyata ini berpengaruh juga dari otaknya si customer nih. Nah, jadi ada dua otak manusia. Mari nge-vlog di kebun desain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlognya Kebun Desain. Oke teman-teman, kali ini kita punya sebuah tips, yaitu berkaitan dengan cara konsumen membeli produk kita. Siap. Tapi sebelum itu, Jangan lupa kalau misalnya teman-teman mau order desain ke Kebun Desain, silahkan, bisa banget. Tinggal hubungi nomor yang ada di bawah ini. ya, Oke. ada Atau di bisa, deskripsi ya. kalau misalnya teman-teman mau lihat portofolio kami, bisa cek di Instagram kami, banyak banget ya. Iya, betul. Instagram.com/kebundesain. Ya, atau ya langsung aja buka aplikasi Instagramnya dan ketik @kebundesain. Kalau misalnya mau lihat blog-blog dari kita, bisa kebundesain.com. Kalau misalnya mau lihat jasa kita yang lainnya seperti jasa sosial media, bisa ke kebundesain.net. Iya, itu ya lengkap banget deh Lengkap pokoknya. banget, Di gitu. segala platform ada Kebun Desain. Iya. Nice. Oke, nah tadi kan kamu bilang cara konsumer mengambil keputusan untuk membeli produk. Nah, ternyata ini berpengaruh juga dari otaknya si customer nih. Nah, jadi ada dua otak manusia atau otak si customer ini nih yang memengaruhi cara beli mereka atau dalam mengambil keputusan mereka saat beli. Oke. Oke, otak kanan ini, otak kanan itu 80% ternyata. Oh, yang mempengaruhi seseorang untuk membeli sebuah produk. Iya, Otak betul. kanannya ya. Itu pengaruhnya ya. dari emosional. Terus yang 20% itu otak kiri. Otak kiri, logika atau apa? Iya, fungsionalitasnya. Lebih ke fungsionalitas kalau misalnya kita berbicara produk gitu. Oke. Nah, kalau misalnya kita berbicara produk nih ya. Jadi si otak kiri ini itu akan membandingkan nih fitur-fiturnya apa aja Oke. di dalam produk tersebut. Kalau otak kanan itu lebih ke benefitnya. Simpelnya seperti ini, handphone. Ya enggak? Oke. Biasanya orang itu pengen, kebanyakan kan nggak hanya milenial aja ya, mungkin orang tua juga yang generasi boomers itu nggak mikirin tuh fitur-fiturnya, udah yang penting beli aja handphone buat nelpon. Iya. Ya, yang penting fungsi utamanya, misalkan menurut otak kanan itu, otak kiri, fungsi utamanya ya handphone untuk komunikasi, udah itu aja Udah sih. itu aja gitu. Bahkan mereka ini nggak akan memikirkan nggak usah yang mahal-mahal. Yang penting beli beli handphone buat nelpon, udah gitu cukup. Ada gitu ya, cukup kebutuhannya ya, gitu aja sih. Not bad. Nah, terus kalau misalnya kita lihat dari produk lagi, jadi otak kiri itu memikirkan atribut produknya. Kalau misalnya si otak kanan ini manfaatnya. Oh gitu. Nah, misal seperti ini. Nah, kalau misalnya kita berbicara produk minuman, si otak kiri ini akan seolah-olah berbicara ke kita, air ini air jernih untuk diminum. Oke. Ya enggak? Kalau misalnya si otak kanan pasti bilangnya seperti ini, air menghilangkan dahaga atau haus. Iya enggak? Iya. Jadi kalau misalnya beli minuman ketika kita haus nih misalnya di jalan, pasti nggak akan peduli mereknya apa. Yang penting beli minuman untuk menghilangkan dahaga. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk kalian ketika melakukan iklan. Jual tuh yang si otak kanan. Misalnya air merek ini menghilangkan dahaga. Iya. Ngerti nggak? Iya. Jadi kan terbranding terus tuh, akhirnya orang pasti dengan secara otomatis beli produk kalian itu yang iklannya memang menggunakan otak kanan si customer. Ya, karena tadi ya 80% porsinya yang Betul. otak kanan yang membuat seseorang untuk membeli sebuah produk. Betul.
Nah, terus misalnya kita bicara lagi tentang produk minuman. Kalau otak kiri, misalnya minumannya kecil nih ya. Otak kiri si customer pasti berbicara seperti ini, ukuran botol yang kecil. Tapi kalau otak kanan nggak seperti itu, praktis, bisa dibawa kemana-mana. Iklannya lebih logis yang mana? Lebih logis yang praktis, bisa dibawa kemana-mana. Kalau misalnya yang ukuran botol lebih kecil, wah ngapain beli yang kecil, mending gede aja. Padahal dia bakal kerepotan pakai yang gede gitu ya. Misalnya gitu. Intinya sih ketika kamu memang mau menjual produk minuman yang kecil dan volumenya pengen banyak, atau misalnya ingin meningkatkan sales penjualan dari si produk minuman yang kecil ini, ya gunakan tuh cara-cara yang seperti tadi. Siap. Otak kanan, di mana otak kanan manusia ini berfungsi untuk mengambil keputusan secara emosional. Iya betul banget. Ya kan, kadang banyak tuh orang yang nggak mau ribet, udahlah beli yang kecil aja, nggak usah yang gede-gede gitu. Toh perjalanan di bus cuman dari Kerawang sampai Purwakarta doang misalnya. Terus misalnya kalau misalnya kita bicara minuman lagi nih, otak kiri pasti berbicara seperti ini, terbuat dari plastik sebotol minumannya. Kalau otak kanan tidak mudah pecah. Iya, praktis gitu ya. Iya, tidak mudah pecah seperti itu. Jadi semuanya itu kalau si otak kanan ini lebih ke emosional. Jadi kita kalau misalnya mau membuat iklan, itu pendekatannya harus secara emosional. Jadi lebih apa ya? Oh ini lebih oke nih gitu lah. Kalau otak kanan mah, kalau yang ini mah lebih ke rasionalitasnya gitu. Iya. Ukurnya gitu, Ukurnya. Kalau misalnya otak kanan itu jadi lebih ke manfaatnya atau benefitnya gitu. Jadi kalian kalau misalnya mau ngiklan, keluarkan tuh manfaat-manfaat dari produk kalian. Jangan fiturnya saja. Iya, betul banget kayak gitu. Oke, itu saja sih untuk tips kali ini. Oke, itu ya. Jadi usahakan kalau teman-teman ini udah tahu tadi fungsinya yang otak kanan sama otak kiri, terus kita tahu bahwa seseorang itu membeli sebuah produk cenderungnya menggunakan otak kanan 80% lebih banyak kayak gitu ya. Ya silahkan bikin promo, bikin strategi marketing itu menyesuaikan dengan otak kanan nih yang tadi udah dijelaskan. Yang lebih dominan 80% loh ya, 80% gitu. 80%. Jadi ya boleh yang pakai otak kiri yang penjelasan logis rasional terukur gitu. Cuman ada di mana porsi yang lebih banyaknya yang lebih emosional, yang lebih ke benefit, kegunaan dan sebagainya kayak gitu ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Silahkan di like gitu ya, di komen juga, di subscribe video dan ini. Jangan lupa di share ke teman-teman yang lainnya. Betul banget. Oke, thank you, sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye bye.